Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, semoga sehat selalu dan dalam kondisi yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhlif Fatoniawan. Rekan-rekan bisa memanggil saya Tony. Saya seorang santri talent mapping yang ingin memperdalam talent mapping dan menjadi praktisi talent mapping. Kenapa saya ingin memperdalam talent mapping? Ini adalah jawaban sebenarnya dari perjalanan hidup saya, keresahan yang saya pikirkan, yang saya rasakan selama ini. Bahwa saya merasa bahwa belum optimal dalam bekerja, meskipun pekerjaan saya tuntas, saya belum memberikan yang terbaik, performa yang terbaik, yang maksimal, yang bisa extra mile yang saya bisa berikan kepada bangsa dan negara ini. Saya seorang PNS, sehingga saya merasa bahwa setiap bulan yang saya dapatkan, penghasilan yang saya dapatkan itu sebenarnya harus bermanfaat dan membagi peran ke orang banyak gitu ya, ke orang lain. Dan saya belum bisa merasakan optimalisasi dari penghasilan yang saya dapatkan. Itulah yang menyebabkan saya, mempelajari talent mapping dengan benar dan merasa bahwa talent mapping ini panggilan jiwa saya untuk membantu orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama ketika bekerja itu tidak menikmati pekerjaannya gitu ya. Bukan karena tidak bisa ya, bukan karena kompetensinya tidak bisa, tapi lebih ke arah dia tidak bisa powerful, enjoy, kemudian maksimal ke situ, kemudian mudah mengerjakannya dan sebagainya. Jadi ketika bekerja itu banyak mengeluh, kemudian merasa berat dan merasa banyak pekerjaan, kemudian ya, lain sebagainya. Apalagi mungkin saya merasa bahwa overpaid, artinya ya pekerjaan saya mungkin berat dan banyak tapi saya merasa bahwa itu bukan saya belum bisa memberikan hal-hal yang maksimal yang saya miliki. Saya sadar bahwa saya adalah seorang pengajar, saya senang banget untuk berinteraksi mengajarkan kepada orang-orang lain tentang sesuatu dan membuat orang lain itu bisa berhasil dan sukses dari apa yang mungkin saya bisa bantu kepada mereka mereka semuanya. Oleh karena itu saya ingin memperdalam ilmu talent mapping ini dan ingin menjadi praktisi talent mapping agar membantu orang-orang seperti saya ini dengan 9 tahun berkarir yang banyak menemukan variasi-variasi pekerjaan dan akhirnya resah, pekerjaan yang mana yang sebenarnya pas buat saya dan pekerjaan saya pun juga memiliki catatan pendidikan bahwa saya juga tidak tidak merasa pas-pas benar gitu dalam proses pendidikan, bahkan saya juga pernah mengundurkan diri dari salah satu kampus di Surabaya karena ingin, menciptakan sebuah passion, ingin menciptakan sebuah enjoy-an dalam belajar, kemudahan dalam belajar. Saya ingin mencari sebenarnya saya ini benar-benar bisa optimal di pelajaran apa, di mata kuliah apa, di bidang apa, dan mungkin kalau sudah berkarir ya berpikirnya adalah bidang pekerjaan apa gitu, dan ini yang saya cari dan saya temukan rumusannya di talent mapping, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya benar-benar ingin membantu orang-orang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang sama seperti saya, yang berpikir bahwa pekerjaannya masih berat dan dia tidak bisa memberikan hal yang terbaik buat pekerjaannya, ingin memberikan sentuhan-sentuhan potensi dirinya, ingin mengenal dirinya gitu ya. Dia lahir secara otentik, dia diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya inilah yang sebenarnya kita harus tahu, dia harus kenal, jangan sampai kita hanya mengenal kekurangannya saja, tapi, kita nggak pernah tahu nih kelebihan kita apa, sehingga yang kita kerjakan, kita tidak mengerjakan apa yang kita merasa lebih dan kita benar-benar sadar bahwa kita kurang di sini, kurang di situ, kurang di situ. Akhirnya merasa bahwa Allah menciptakan, Tuhan kita menciptakan kita itu dengan penuh kekurangan. Padahal enggak ya. Padahal kita diberikan kelebihan dan kekurangan apapun itu, bentuknya apapun. Manusia bagaimanapun itu diciptakan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan inilah yang kita bisa perdalam lagi dan teman-teman rekan-rekan semuanya nanti bisa menghubungi saya untuk saya bisa bantu untuk mengoptimalkan kelebihannya, dan saya lagi belajar untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita
untuk bermanfaat buat orang lain, untuk bermanfaat dan berperan sehingga peran kita di dunia ini itu benar-benar seperti yang sudah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala itu tujukan kepada kita. Kita diciptakan dengan tujuan, pasti itu ya. Kita menciptakan sesuatu produk atau karya itu pasti ada tujuannya, begitu juga Tuhan kita pasti insya Allah. Jadi, kita bisa berperan sesuai dengan tujuan kita dengan baik kalau kita sudah mengetahui kelebihan kita dan bagaimana memaksimalkannya. Nah, inilah yang dorongan saya pelajari dengan berkaca dengan perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya, perjalanan pendidikan saya, dan saya melihat di fenomena di lingkungan sekitar saya bahwa saya harus membantu orang-orang yang lain. Saya akan membantu orang-orang tersebut untuk menemukan eee, apa kelebihannya dan mengaktifasi segala sumber daya yang sudah dia miliki untuk mengoptimalkan kelebihannya. Sehingga dari situ peran yang saya ambil lebih cocok saya sebenarnya juga di antara teacher, mengajarkan kepada orang lain, tapi juga saya pengen menjadi seorang konsultan atau coaching lah. Kalau konsultan kan untuk memberikan saran ya. Namun, di sisi lain sebenarnya yang paling kuat saya pengen, meng-coaching. Jadi memastikan dalam klien saya untuk benar-benar bisa mengembangkan potensinya. Siapapun di lingkungan saya, nah khususnya bagi rekan-rekan yang mungkin bekerja dalam, suatu organisasi, suatu instansi, saya juga pengen mengembangkan sumber daya manusia yang ada di birokrasi ini sebagai salah kunci utama bagaimana negara ini bisa maju gitu ya, karena peran-peran keputusan kebijakan ini diambil oleh pemerintah ya, diambil oleh birokrasi. Maka birokrasi ini sumber daya manusianya harus berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya, bisa optimal dan bisa memberikan yang terbaik pada instansinya. Jadi fokus saya membantu rekan-rekan yang, di organisasi, bahkan membantu instansinya untuk memaksimalkan sumber daya manusianya, termasuk mungkin, eee, orang-orang yang akan masuk ke dalam dunia bekerja. Artinya mahasiswa, kemudian rekan-rekan yang mungkin mencari pekerjaan, kemudian rekan-rekan yang mungkin masih bingung terhadap perannya, itu bisa optimal insya Allah dengan mengetahui apa yang rekan-rekan miliki gitu. Termasuk misalkan, rekan-rekan yang mau kuliah ya, memilih jurusan, itu juga, bisa karena kan ujungnya adalah berkarir ya, dan itu berkarir itu disesuaikan dengan potensinya, dan itu bisa, menghasilkan sesuatu yang sangat optimal dan bermanfaat. Ini berkaitan dengan bakat dan potensi kekuatan yang saya miliki teman-teman sekalian. Saya memiliki bakat input ya, senang menggali sesuatu, menggali informasi, mengumpulkan wawasan, mengumpulkan informasi. Saya juga memiliki bakat learner, bakat untuk mempelajari ya, mempelajari wawasan-wawasan baru, informasi baru, bahan-bahan belajar baru gitu. Saya juga punya bakat communication ya, bakat untuk berkomunikasi gitu ya, menerjemahkan, membuat orang lain paham terhadap konsep atau penjelasan dengan mudah. Termasuk saya juga memiliki bakat developer, bakat untuk mengembangkan potensi orang lain untuk membuat orang lain itu sukses. Sebenarnya itu tadi sebenarnya kalau dijadikan satu dinamika, saya juga membaca di bukunya Talent Mapping-nya Abah Rama, maka yang paling pas sebenarnya peran saya adalah pengajar, seorang trainer dan memberi pengajaran ke orang-orang yang lain gitu ya. Ditambah lagi misalkan saya, dari bakat input, learner, communication, developer, itu saya memiliki bakat maximizer, artinya saya ketika memberikan pengajaran kepada orang lain, membuat orang lain itu bisa sukses, itu benar-benar saya bisa maksimalkan sesuai dengan apa yang saya sudah standarkan gitu. Saya juga bisa menghubungkan, dengan bakat maximizer ini ya, saya bisa mengoptimalkan apa yang saya miliki, ilmu yang talent sampai yang saya miliki untuk rekan-rekan semuanya, untuk, teman-teman sekalian yang ingin banget untuk tahu tentang dirinya sendiri gitu ya.
Nah, saya juga memiliki bakat significance ya, saya juga lupa menyebutkan ini, bakat significance itu juga bakat untuk berada di apa ya, senang untuk berada di depan orang lain, apalagi hubungannya dengan trainer ya. Jadi trainer kan dilihat orang ya, jadi dia dilihat orang memberikan komunikasi, memberikan penyampaian, dan bakat-bakat input learner, developer ini akan membantu saya untuk mengembangkan talent mapping ini. Saya juga punya bakat, ideation ya, saya nanti bisa membuat sebuah program atau menciptakan sebuah kegiatan atau menciptakan sebuah project-project untuk teman-teman sekalian, sesuai dengan kondisi yang saat itu ada, gitu. Saya punya positivity, keceriaan, ya mudah-mudahan dari penyampaian saya ini dan mungkin kelas-kelas saya nanti gitu ya, insya Allah kalau Allah bukakan jalan, saya memiliki bisa mengajar kepada teman-teman semuanya, saya bisa memberikan, keceriaan, kebahagiaan dan teman-teman tidak merasa bosan gitu. Saya punya bakat analytical untuk mem mencari data-data informasi dari semua, eee, ilmu-ilmu talent mapping itu kebenarannya dan fakta dan data, sehingga yang saya sampaikan itu juga berupa kebenaran gitu ya, sudah tervalidasi gitu. Saya juga punya bakat achiever gitu ya, bakat untuk mendapatkan achievement. Jadi saya pengen membuat capaian-capaian terhadap talent mapping ini agar setiap tahunnya capaian saya sih sebenarnya sederhana ya. Setiap tahunnya saya bisa bermanfaat dan makin banyak orang-orang yang merasakan manfaat dan peran dari saya sebagai praktisi talent mapping. Gitu teman-teman semuanya. Jadi, begitulah latar belakang saya mendalami talent mapping, mengawali tahun 2022 ini dengan talent mapping, dan mudah-mudahan ini juga jalan yang selanjutnya yang saya pilih dan konsisten saya bisa dalami sehingga orang-orang lain bisa banyak yang terbantu. Saya juga terbantu dari energi yang disampaikan oleh teman-teman ketika kita berdialog, kita berdiskusi, kita saling berbagi, itu saya benar-benar bisa terbantu. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini untuk memperjelas peran saya sebagai praktisi talent mapping nantinya dan, sebagai komitmen saya untuk memperdalam ilmu talent mapping. Demikian, kurang lebihnya, kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf atas segala khilaf yang saya lakukan dalam hal penyampaian dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.